Pemirsa, sampah kabel dalam jumlah besar ditemukan dalam saluran air di Jalan Insinyur Juanda, Gambir, Jakarta Selatan. Selain lumpur, limbah kabel ini juga menyebabkan saluran air tersumbat. Ini tadi airnya segini nih, Pak. Parah banget. Udah lancar. Petugas Sudin Sumber Daya Air mengeluarkan satu persatu limbah kabel dari dalam saluran air di Jalan Insinyur Juanda, Gambir, Jakarta Pusat dalam kegiatan gerebek lumpur pagi tadi. Setelah dikumpulkan, ternyata jumlah limbah gulungan kabel yang menyumbat saluran air cukup banyak. Belum jelas asal-usul keberadaan gulungan kabel ini, namun diduga inilah yang menyebabkan sumbatan saluran air, sehingga membuat kawasan Juanda digenangi air saat hujan. Kecamatan Gambir masih menyelidiki dan berencana melaporkannya ke pihak kepolisian. Telusuri teman-teman dari Sumber Daya Air Kecamatan Gambir, didapatilah ada satu titik sejenis kabel yang menghambat saluran, dan ini cukup membuat aliran air juga tidak lancar. Rupanya inilah penyakit. Sebagai barang bukti, gulungan kabel dalam jumlah besar ini kemudian diamankan ke kantor kelurahan setempat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kepolisian berhasil mengamankan semua benda pusaka koleksi Museum Lapawawoy di Bone, Sulawesi Selatan. Pencurian ini diduga terkait sengketa antara keluarga kerajaan dan juga Pemkab Bone. Seluruh benda bersejarah yang raib dari Museum Lapawawoy di Jalan Ewa Tamrin, Kelurahan Watampone, Kecamatan Taneteri Atang, Kabupaten Bone telah ditemukan dan diamankan di Polres Bone. Seluruhnya didapat berkat laporan seorang warga di Kelurahan Apala, Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone. Kini, benda-benda bersejarah tersebut disimpan di salah satu ruangan di Mapolres Bone dengan penjagaan ketat. Kepolisian bertindak setelah menerima laporan dari Dinas Kebudayaan tentang adanya dugaan tindakan pencurian. Kemarin malam, data seorang yang diduga mengamankan atau mengambil barang-barang tersebut, yaitu inisial HR, untuk memberikan keterangan bahwa barang-barang ini sementara ada di Kelurahan Apala, Kecamatan Barebo. Setelah kami mendapatkan info tersebut, kami langsung bergerak menuju ke sana, dan hari ini kita mengamankan di Polres untuk dijadikan sebagai barang bukti adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Peristiwa hilangnya sejumlah benda pusaka peninggalan Kerajaan Bone ini diduga berkaitan dengan sengketa pengelolaan museum antara keluarga kerajaan dan Dinas Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Bone. Kini museum ditutup untuk sementara. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 tahun sudah warga Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara mengalami krisis air bersih. Salah satunya di wilayah Kampung Marlina. Sebanyak 4 RT masih kesulitan dalam mengakses air bersih. Ketersediaan air masih belum merata di 20 rumah yang ada, tepatnya di 4 RT di RW 17 Kampung Marlina, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Meskipun pihak Pamjaya menyebutkan 92% kebutuhan air untuk 159 pelanggan di Kampung Marlina ini telah teratasi, ternyata masih terdapat warga yang kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Ketersediaan air di 2 hari terakhir cukup membaik, namun tetap belum stabil. Ketersediaan air melimpah pada pagi hari, namun pada siang dan malam hari sulit kembali. Warga pun terpaksa mengeluarkan uang Rp50.000 untuk membeli air bersih keliling. Apakah hingga siang hari ini warga masih kesulitan untuk mengakses air bersih? Langsung saja kita bergabung bersama rekan Camar Haenda yang sudah berada di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Selamat siang, Camar. Apakah masih ada warga yang kesulitan mendapatkan air bersih dan apa yang dilakukan warga?
Ya, selamat siang Bernadetta dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan salah satu RT yang ada di RW 17, yakni terdapat 4 RT yang memang masih kesulitan air di Kampung Marlina, tepatnya di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Ini kami melihat memang sejumlah masyarakat, terdapat 20 rumah yang masih mengalami kesulitan air. Dan mereka mengatasi dengan cara menampung ketersediaan air dengan menggunakan jerigen ataupun tabung-tabung beserta ember-ember ketika ketersediaan air baik, di mana memang saat ini di 2 hari terakhir ketersediaan air ini sudah cukup membaik. Namun memang terdapat sejumlah warga yang mengaku bahwa untuk stabilitas dari ketersediaan air ini masih kurang, dikarenakan ini biasanya air hanya hidup ataupun ada pada pagi hari saja, sedangkan pada siang dan juga pada malam hari ini air kembali surut ataupun susah untuk keluar begitu. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan sama-sama berbincang dengan Pak RT, Pak Yuli. Ember, ini apakah salah satu cara mengatasi kesulitan air? Kenapa saat ini krisis air di Kampung Marlina ini, Pak? Ya, jadi itu persiapan apabila nanti kita kan udah nggak ada air. Jadi untuk membeli air di lubang itu untuk penampungan hanya ini ya segini, kadang ada berapa? Ada 10, ada 5. Oke, baik Pak. Sejauh ini kira-kira apa sudah ada bantuan Pak dari pihak PAM sendiri? Karena kan PAM sejauh ini kira-kira apa sudah ada bantuan Pak dari pihak PAM sendiri? Karena kan PAM menyebutkan bahwasanya sudah lebih dari 90. Nah, saat ini udah lancar, ada pemberitahuan mau dikirim tangki air. Ini kan udah lancar. Berarti kan kita nggak perlu air lagi untuk di tangki. Jadi Oke, baik. Untuk RT sendiri Pak yang terdampak dan masih sulit air, tadi ada 4 RT ya Pak ya. Itu bagaimana Pak? kalau pada itu kan ada 2 jalur, dari jalur elektro, dari jalur Marlina. Jadi kebanyakan jalur dari elektro yang kekurangan air. Jadi pertengahan antara Marlina sama elektro, pertengahan. Jadi didorong pakai mesin juga nggak nyampe. Oke. Baik Pak, tadi juga kami berbincang dengan warga yang ada di sini bahwasanya pada pagi hari ini untuk sanyo ataupun mesin air mereka menyala, tapi pada siang hari menuju malam hari ini agak sulit kembali Pak. Itu warga seperti apa Pak tanggapannya Pak? Ya memang betul, kadang-kadang ya nyala tengah malam kita berada makan yang pagi nggak menentu keluarnya air. Baik Pak, harapannya nih Pak untuk kedepannya seperti apa Pak? Apakah nyari bantuan dari pihak? Baik, terima kasih atas lapornya Camar. Semoga krisis air bersih ini bisa segera ditangani. Dan pemirsa, usai jeda berikut kita memiliki informasi dari kasus COVID-19 yang ditemukan di sekolah. PTM 100% tetap berjalan.